Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah RKS atau Rencana Kerja Sekolah atau Madrasah yang dianggotai oleh saya sendiri Fatia Nurijah, Eva Zulaika, dan Fani Ayu Yulianti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada poin yang pertama, yaitu struktur organisasi sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 berisi tentang bagaimana pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan pertimbangan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat, yang membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan ini merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan dasar merupakan jalur pendidikan formal yang melandasi untuk menuju pendidikan menengah, yang mana diselenggarakan pada satuan pendidikan berupa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, dan dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat. Sedangkan pada pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar berupa sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan ataupun bentuk lainnya yang sederajat. Isi pokok dari Permendikbud nomor 6 tahun 2019 yaitu mengatur hal-hal berikut. Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang kedua, struktur organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SDLB. Yang ketiga, bentuk struktur organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan yang terakhir, bentuk struktur organisasi SD berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan poin C, yaitu penerapan pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah ditekan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam lampiran Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah digambarkan tentang bentuk struktur organisasi SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah berisi 23 pasal dan 6 bab dan berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 26 Februari 2019. Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah, kepala sekolah mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepala guru dan tenaga kependidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah diterbitkan dan pertimbangkan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Status Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah adalah peraturan menteri yang baru dalam rangka kelancaran dan ketertiban pengelolaan dan penyelenggaraan
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pertimbangan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. SD atau sekolah dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Desain organisasi sekolah dasar sebenarnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Dalam bab 3 pasal 2 tentang struktur organisasi SD dinyatakan bahwa susunan organisasi SD terdiri atas kepala sekolah, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Desain struktur di sekolah negeri umumnya sangat berpedoman kepada Permendikbud di atas. Secara hierarki, sekolah hanya dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. Berbeda dengan sekolah dasar swasta yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan pendidikan secara mandiri. Sekolah dasar swasta dapat mendesain struktur organisasinya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan sekolah.